Dokumenter adalah jenis film atau program televisi yang menyajikan informasi faktual tentang suatu topik, kejadian, atau isu tertentu. Biasanya, dokumenter mengandung rekaman asli, wawancara, dan narasi untuk menggambarkan kenyataan dengan tujuan mendidik atau memberi pemahaman kepada penonton. Suara demokrasi merujuk pada kebebasan setiap individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan aspirasi mereka dalam sebuah sistem demokrasi. Ini mencangkup hal untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu dan berkontribusi dalam membentuk keputusan yang memengaruhi masyarakat. Izin memperkenalkan diri, nama aku Muhammad Romani Dimas Putra dari kelas 11-1. Salam kenal akan semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Keisha Dindia Putri, berasal dari kelas 11-4. Saya salah satu calon dari calon ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novianti dari kelas 11-5. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga, 2, 1, silakan dibuka. Ditunjukkan kepada umum. Oke. Keisha mendapatkan nomor urut 1, Novianti nomor urut 2, dan Robani nomor urut 3. Yaitu kegiatan, kalau bahasa politiknya orasi calon-calon ketua OSIS yang akan datang untuk periode 2005-2006 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Aulia. Dan saya Muhammad Zainal Mutakin dari pihak panitia pemilihan negara. Bagaimana alur persiapan calon ketua tahun sekarang? Untuk persiapannya tentu kita banyak persiapan, mulai dari kumpulan, kita sering kumpulan dari pihak panitia. Juga untuk tahapannya, untuk sekarang kita melangkah ke tahap screening, yang dimana itu adalah penyaringan bakal calon. Juga setelah itu akan ada orasi atau kampanye, juga mungkin akan kita adakan debat, dan setelah itu lanjut ke pemungutan suara atau Setiap tahun jumlah kandidat berubah atau tidak, tentunya setiap tahunnya berubah. Kalau kita berkaca dari tahun lalu, itu calonnya ada sekitar 5 calon kalau tidak salah. Kalau sekarang itu yang mendaftar dari 5 dan akan kita saling. Intinya aku pribadi dan teman-teman dari panitia mempersiapkan banyak cara dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kesuksesan acara ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi atau kontribusi dari bantuan support dari segala pihak. Jadi ayo kita terapkan gerakan itu. kendala
ada dan banyak. Salah satunya kesulitan yaitu kita sulit dalam membagi waktu antara akademik atau tugas sekolah dan kepanitiaan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mahmudah. Saya akan mewawancarai Teh Sabita. Sejauh ini, bagaimana persiapan juga kesiapan dari kegiatan pemilihan Ketua OSIS tahun ini? Baik, sejauh ini kita sedang melaksanakan tahap screening atau penyeleksian bakal calon ketua OSIS. Nah, di tahap screening ini, para bakal calon ketua OSIS ini memaparkan visi misi dan program kerja yang mereka miliki. Nah, nanti setelah screening ini, mereka bakal diseleksi lagi menjadi 3 calon ketua OSIS. Apakah Teh Sabita terlibat dalam mempersiapkan pemilihan ketua OSIS tahun ini? Ya, kebetulan saya di sini sebagai sekretaris 2. Perasaan Teteh gimana sih selama terlibat dalam mempersiapkan acara pemilihan ketua OSIS? Perasaan aku tentunya senang ya karena bisa terpilih menjadi panitia pemilihan ketua OSIS pada tahun ini, dan tentunya kita bekerja sama untuk bisa menyukseskan serta menyelenggarakan kegiatan pemilihan ketua OSIS ini sebaik mungkin. Lanjut, apa kesulitan yang Teteh hadapi dalam mempersiapkan pemilihan ketua OSIS tahun ini? Sejauh ini alhamdulillah ya tidak ada kendala apapun, mungkin hanya dari segi waktu aja ya, karena Oktober ini insya Allah kita memiliki banyak agenda, jadi mungkin terhambatnya di situ saja sih. Oke, terima kasih Teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia, akan mewawancarai Pak Iwan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan suara demokrasi? Suara demokrasi itu adalah suara rakyat. Karena pengertian demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Bahkan mantan Presiden Amerika bernama Abraham Lincoln pun pernah menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi sepenuhnya keputusan itu ada di rakyat. Nah, jadi itulah suara demokrasi. Adalah suara yang benar-benar murni datangnya dari rakyat. Jadi bukan dari suara-suara yang lain. Itu. Menurut Bapak, apakah penting untuk mengajarkan siswa tentang demokrasi sejak dini dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Oh iya, jadi belajar demokrasi sebenarnya tidak hanya untuk siswa di sekolah ya, tapi memang demokrasi itu pada prinsipnya sudah diajarkan di rumah oleh bapak dan ibu ya pada saat itu. Seperti apa demokrasi yang diajarkan oleh orang tua kita di rumah? Misalnya kebebasan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi jangan ada yang namanya orang tua ya menginginkan segala sesuatunya berdasarkan keinginan orang tua. Tapi kita juga harus banyak memahami apa yang menjadi keinginan anak di rumah mengenai waktu, mengenai dia harus sekolah dan sebagainya, pilihannya kemana. Bahkan kalau misalnya di sekolah itu udah pasti ya, kalau di sekolah nah berangkat dari anak tersebut belajar di rumah, maka dia pun akan mencoba beradaptasi tentang seperti apa sih demokrasi yang ada di sekolah. Bahkan di sekolah kita tahu sendiri ya, bapak ibu guru pun seringkali memberikan kebebasan siswa untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi jangan ada yang namanya jarak antara guru maupun siswa. Ya, jadi penting sekali yang namanya demokrasi itu di dunia pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA ya. Karena dengan seperti itu anak jadi lebih berani, dalam hal ini berani yang positif. Ya, dia bisa menyampaikan unek-uneknya gitu kan, tidak merasa tertahan atau misalnya takut dan sebagainya.
Bahkan kalau kita bicara soal anak-anak yang ada di SMA, itu jangan sama sekali ada jarak antara guru dengan siswa. Jadi guru harus benar-benar mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh siswa. Jadi intinya atau pada prinsipnya ya biarkanlah kebebasan itu ya ada di lingkungan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, bertanggung jawab dan sebagainya. Bagaimana peran guru dalam proses pemilihan ketua OSIS? Apakah ada bimbingan khusus dari guru? Iya, kalau dalam proses pemilihan ketua OSIS, kalau Bapak Ibu guru ini atau sekolah ini kan selalu memfasilitasi ya apa sih yang menjadi keinginan anak. Kalau misalnya kalau guru itu kan seringkali mengajarkan bagaimana hidup berorganisasi. Mulai dari sekolah, bahkan nanti ketika dia sudah lulus, ya organisasi itu kan bukan hanya sebatas di sekolah, bisa di masyarakat, bahkan di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau misalnya untuk menjadi seorang ketua OSIS, Bapak Ibu guru ini selalu memotivasi, mendorong. Karena apa? Karena dengan mereka adanya kegiatan pemilihan ketua OSIS, ini kan memotivasi bagi siswa-siswa yang lainnya untuk aktif berorganisasi. Kemudian ini juga akan memberikan bagaimana sih jiwa kepemimpinan itu. Jadi secara tidak langsung melatih anak mendapatkan pengalaman sebagai ketua OSIS, mendapatkan pengalaman menjadi seorang pemimpin. Jadi ini pengalaman yang sangat berarti buat bekal si anak tersebut yang mengikuti dalam kegiatan kepengurusan OSIS. Bagaimana sekolah memastikan bahwa setiap siswa merasa suaranya dihargai dalam proses pemilihan ketua OSIS? Iya, kita tahu bahwa pemilihan pemungutan suara itu kan dilakukan secara terbuka. Ya, kemudian saat penghitungan suara ini sebenarnya tidak hanya orang-orang OSIS saja atau siswa-siswa saja, tetapi pihak dari sekolah, Bapak Ibu guru ikut memantau, ikut mengawasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan, supaya adanya keadilan, kemudian juga menjaga supaya tidak terjadi kecurangan. Jadi baik guru, siswa bekerja sama ya untuk bagaimana di dalam kegiatan organisasi atau pemilihan ketua OSIS ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.